Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Saya ucapkan selamat hari Minggu, selamat kita beribadah kepada Tuhan, dan selamat merayakan Paskah. Kita bangkit berdiri, kita mau menyiapkan hati dan pikiran kita saat ini hanya untuk memuliakan nama Yesus. Haleluya.
Bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergerak, mendengar namamu. Bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu, tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Saya undang Ibu Gembala untuk maju ke depan. Haleluya. Bapa di surga, Bapa yang kami puji dan sembah dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya saat kami menyebut nama-Mu di tempat ini, maka Engkau ada, Engkau hadir Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu yang luar biasa bagi kami. Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang ajaib. Engkau melakukan perkara dan perkara-perkara besar dan perbuatan-perbuatan yang luar biasa. Kami yakin bahwa Engkau ada dan Engkau ada saat ini. Kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan. Curahkanlah urapan-Mu di tempat ini. Terlebih buat setiap pelayan-pelayan-Mu, song leader, singer, pemain musik, pemain tamborin, bahkan yang menjalankan proyektor. Tuhan, kami jemaat-Mu, kami haus akan Engkau. Kami rindu lawatan-Mu, kami rindu kuasa-Mu bekerja pada saat ini. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapa di surga. Kami serahkan ibadah ini dari awal pertengahan sampai pada akhirnya ke dalam tangan kasih-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi, kita selamat berjumpa lagi di dalam Tuhan. Mungkin ada masih yang capek-capek, yang pegel-pegel ya, tapi luar biasa. Tuhan sudah memberikan kita kekuatan dan kita harus bersuka karena kita sudah digantikan oleh Dia sehingga kita boleh hidup dan berkemenangan. Kita angkat satu pujian, Allahku dahsyat. Terdengar pujian bagi Allah dari
saudara ternyata ada yang di belakang sudah siap-siap. Luar biasa segala pujian, segala persembahan dari anak sekolah minggu sampai kaum muda. Itu menggambarkan kemurahan Tuhan dan kasih Tuhan yang luar biasa. Kita bangkit berdiri, kita mau menyiapkan hati kita, pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Kita angkat pujian karya terbesar. Haleluya. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi.
Saya minta Ibu Eni maju ke depan. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Segala puji syukur kami panjatkan hadirat-Mu Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Kau sungguh Allah kami yang hebat, Allah kami yang heran dan ajaib. Kuasa-Mu tidak pernah berubah dalam hidup kami Tuhan. Kami kagum akan hadirat-Mu. Kami kagum akan kuasa-Mu. Kami kagum akan segala yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami. Kami ada saat ini Tuhan bukan karena kuat gagah kami, tapi oleh karena kasih kemurahan-Mu yang hidup, yang Tuhan selalu berikan dalam hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan terus berkarya dalam hidup kami Tuhan. Jadikan kami anak-Mu, jadikan kami umat pilihan-Mu, yang Tuhan urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu selalu hadir dalam hidup kami Bapa. Pada saat pagi yang indah ini Tuhan, dengan kami Tuhan Yesus merayakan kebangkitan-Mu Tuhan. Kau sudah hidup dan Kau sudah naik untuk menyediakan tempat bagi kami Bapak, anak-anak-Mu Tuhan, anak pilihan-Mu, anak yang Tuhan sudah panggil kami menjadi anak yang istimewa di hadapan-Mu Tuhan. Oleh sebab itu kami tidak pernah berhenti mengucap syukur Tuhan buat semuanya yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami Bapak. Terima kasih Yesus, ini inilah pujian kami Tuhan, yang kami persembahkan dengan hati yang kudus, hati yang tulus dan hati yang murni. Dalam hadirat-Mu Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Mengucap syukur bahwa Engkau sungguh baik dan teramat baik dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Bapa. Sucikan kami Bapa, supaya kuasa-Mu hadir di tempat ini Tuhan. Memenuhi kami, menjamah kami Tuhan Yesus. Mengubah hidup kami Tuhan semakin baru di hadapan-Mu Tuhan. Karena lawatan surga-Mu Kau curahkan di tempat ini, menjamah setiap kami Bapa. Terima kasih hamba-Mu juga Tuhan, kiranya Engkau urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu melalui bibir mulut hamba-Mu. Engkau yang berfirman, Engkau yang bersabda, Engkau ya Tuhan memberikan kami ya Yesus penghiburan, memberikan kami kekuatan, memberikan kami pemulihan, bahkan kesembuhan Tuhan Kau berikan bagi kami semua. Terima kasih Bapa yang baik, hamba-Mu yang sudah melayani kami dengan pujian. Terus Tuhan Kau pakai lebih heran lagi. Berkati pekerjaannya, berkati rumah tangganya, berkati Tuhan Yesus pelayanannya, bahkan kerinduan apapun Tuhan Kau Tuhan campur tangan dan Kau memberikan berkat yang melimpah. Terpujilah nama-Mu Bapa, sekarang sampai selama-lamanya kami ucap syukur. Haleluya, amin. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Ya, kita bersyukur buat pagi hari ini nggak ada yang tepar ya. Semuanya Tuhan sudah tolong, Tuhan sudah menghentar kita boleh tiba ke tempat dengan tidak kurang suatu apapun. Dan pagi hari ini saudara-saudara kita memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus. Ya, kebangkitan Tuhan Yesus berarti hari kemenangan. Ya, saudara dan saya sudah diberikan kemenangan oleh Tuhan. Ya, supaya kita bukan, ya terima kasih, supaya kita jangan menjadi umat Tuhan yang kalah, yang keok, tapi menang. Ya, dan menang terus, puji Tuhan. Pagi hari ini saudara-saudara, saya ingin kita bersama-sama membuka dalam 1 Korintus 15. Saya nggak pakai PPT, nggak bikin PPT. Kemarin saya tanya, iya kadang mati, kadang hidup. Hari ini hidup tapi saya nggak bikin PPT. Tapi nggak apa-apa saudara, kita buka dalam 1 Korintus 15. Kita akan baca ayat 1 sampai kepada ayat yang ke-4. Kita berdiri bersama-sama. Ya, saya baca ayat 1, Bapak Ibu baca ayat 2, saya baca ayat 3, dan Bapak Ibu baca ayat 4. Kita berganti-gantian. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu
kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu ialah bahwa sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Ya, puji Tuhan, kita menggarisbawahi bahwa apa yang terjadi pada Yesus semuanya sesuai dengan kitab suci, tidak melenceng. Ya, itu yang membuat firman Tuhan ini mengandung kuasa, karena firman Tuhan ini tidak pernah salah. Firman Tuhan ini tepat, firman Tuhan ini murni, tidak bergeser. Dan itu yang Rasul Paulus inginkan dalam setiap kehidupan orang-orang percaya. Ya. Bicara tentang Paskah itu didahului dengan kematian. Tidak akan ada kebangkitan kalau nggak ada kematian. Ya, karena itu Yesus harus mati. Mati untuk menebus dosa kita, mati untuk menyelamatkan kita. Lalu dia mesti bangkit. Kenapa? Karena mesti menggenapi firman Tuhan. Ya. Nah, setelah peristiwa Paskah ini, ya, apa yang kita mau belajar pada pagi hari ini? Kita ke ayat 1. Ya, kita ke ayat 1 dari 1 Korintus 15 tadi. Ya. Dan sekarang, saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu. Paulus sebagai gembala sidang, dia punya tanggung jawab untuk mengingatkan orang-orang Korintus. Ya. Jemaat di Korintus yang pernah pecah, jemaat di Korintus yang pernah amburadul, acak-acakan, sekarang diingatkan oleh Paulus sebagai gembala sidang. Ya. Saudara mau bosan atau enggak, saya sebagai gembala tugas saya adalah mengingatkan. Kenapa? Karena sifat kita manusia adalah lupa. Ya. Penyanyi aja bisa lupa sama liriknya, ya, lupa sama kuncinya. Anak-anak Tuhan lupa sama Injil Tuhan. Umat Allah, bangsa Israel lupa kembali ke kandang. Ya, jadi banyak kali terjadi lupa sehingga perlu Paulus katakan, aku mau mengingatkan kepadamu, mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu. Ya, yang Paulus ingin ingatkan adalah dia ingin mengingatkan tentang Injil. Ya, ini luar biasa, saudara-saudara. Ya. Tentang Injil ini, karena kalau Roma 1 ayat 16, Injil adalah kekuatan Allah. Coba dibuka Roma 1 ayat 16. Ya, Paulus yang ingin ingatkan dia tentang Injil, saudara-saudara. Ya, karena Injil itu pegangan kita sebagai orang Kristen. Ya, Roma 1 ayat 16. Roma 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam apa, saudara? Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan orang yang percaya. Nah, saudara dan saya,
Kita harus tetap percaya Injil apapun yang terjadi di kemudian hari. Amin, saudara-saudara. Karena itu Paulus ingat jangan sampai kita goyah, ya. Injil yang kita percayai, Injil yang menyelamatkan kita, setiap orang yang percaya ini jangan sampai kabur dari pandangan hidup kita. Ya. Kehidupan kita, Paulus katakan, aku mempunyai keyakinan yang kokoh, ya, yang kuat. Ya, jadi jangan sampai kita goyah apapun yang terjadi. Walaupun firman Tuhan katakan bahwa akhir zaman akan terjadi masa yang sukar. Orang akan egois, orang akan mencintai dirinya sendiri, orang enggak peduli kepada agama. Orang kelihatannya beribadah tetapi sejatinya dia tidak mengakui ibadah itu. Itu akan terjadi di akhir zaman menurut 2 Timotius 3 ayat 1 dan selanjutnya. Tapi buat saudara dan saya, pagi hari ini saya sebagai gembala sidang di suasana Paskah, hari kematian dan kebangkitan yang dua-dua ini terjadi sesuai dengan Injil Kristus, tidak melenceng sedikit pun. Karena itu saya mengingatkan, mari kita tetap berpegang teguh kepada Injil itu. Amin. Kita buka di 2 Korintus 11. 2 Korintus 11 ayat yang ke-3. 2 Korintus 11 ayat yang ke-3. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Saudara-saudara, tadi Pak Beni waktu pimpin puji-pujian mengajak, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Ya, kenapa kita perlu menyiapkan hati dan pikiran? Ya. Kadang-kadang hati ini siap mau ditaburi firman, tapi pikiran melayang kemana-mana. Itu yang membuat firman itu tidak tertanam. Ya, nah, Paulus bilang, aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Ya. Apa yang disampaikan Tuhan kepada Adam, ya, diberitahu kepada Hawa, dan saudara-saudara, ular dia tambah sedikit. Ya. Ini pekerjaan daripada iblis, pekerjaan daripada ular, dia suka tambah-tambah. Ya. Dia tambah bumbu sedikit. Ya, pertamanya dipancing begini. Perintahnya kan semua boleh dimakan, tapi yang ini jangan. Ya, ular tambah begini. Tentu Tuhan bilang bahwa buah itu nggak boleh dijamah. Padahal nggak ada kata jamah. Di perintah itu nggak ada. Ya, mungkin sebenarnya kalau dijamah boleh, nggak ada larangan, saudara. Yang tidak boleh adalah dimakan. Tapi iblis licik. Ya, tentu itu tidak boleh dijamah. Ya, seolah-olah Tuhan itu kejam. Ya, kalau Tuhan buat aturan itu bukan kejam, saudara-saudara. Ya, kita harus tahu itu. Tujuannya adalah untuk keselamatan kita. Nah, Hawa dia tertipu oleh iblis. Ya. Nah, coba kita lihat di ayat 4-nya. Kita lihat di ayat 4. 2 Korintus 11 ayat 4. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan, apa saudara? Yesus yang lain. Satu, berikutnya, daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain. Hati-hati saudara-saudara. Ya. Ada Yesus yang lain, ada roh yang lain,
ada Injil yang lain. Ya. Ini yang akan menyesatkan orang percaya di akhir zaman kalau kita tidak kokoh di dalam Injil. Ya. Jadi nanti akan orang, firman Tuhan bilang, nabi-nabi palsu itu akan berkata bahwa ini Yesus ada di sini. Ya. Orang lari semua ke sana. Yesus ada di sana, orang lari semua. Padahal pas dilihat bukan Yesus. Ya. Rupanya Yesus, ya. Orang Belanda. Rupanya Yesus, ya. Hati-hati dengan Yesus yang lain. Ya. Apalagi kalau bicara tentang roh yang lain. Ya. Roh ini, Roh Kudus ini memberikan berbagai karunia. Ya. Makanya karakter Allah adalah memberi. Ya. Bapa memberikan Yesus putranya yang tunggal. Yesus memberikan Roh Kudus. Roh Kudus memberikan karunia-karunia. Ada karunia nubuatan, ada karunia kesembuhan, ada karunia melayani, ada karunia macam-macam. Dan yang kita harus waspada adalah hati-hati dengan roh yang lain. Ya. Saya tidak anti dengan nubuat, saudara-saudara. Ya, karena firman Tuhan juga bilang, ya, ada nubuatan. Jadi saya tidak anti dengan nubuat. Tetapi kalau ada nubuat yang macam-macam, kita mesti uji dulu. Apakah itu dari Tuhan atau bukan? Ya. Saya pernah datang di satu keluarga hamba Tuhan. Ya. Hamba Tuhan ini istrinya dia suka dengar suara Tuhan. Ya, ini fakta, saudara. Saya datang ke situ. Nah, entah bagaimana si istrinya itu sama saya suami istri itu baik sekali lah, ya, simpati sekali. Ya. Waktu kami datang ke rumahnya, istrinya bilang begini, Pak, Tuhan ada bicara sama saya, itu TV yang di dalam kasih aja buat Pak Markus katanya. TV yang di dalam kasih aja buat Pak Markus. Nah, saya sebagai tamu waktu itu, saya ada rasa bangga juga karena mau dikasih TV, tapi di sisi lain apa iya gitu. Ya, kaget juga, apakah ini dari Tuhan atau bukan. Tiba-tiba suaminya bilang begini, ya janganlah Pak, masa TV rusak mau dikasih Pak Markus. Iya, dia bilang begitu. Janganlah Pak, masa TV rusak mau dikasih Pak Markus. Ya. Dan banyak macam yang lain dia suka dengar suara Tuhan, suara Tuhan, suara Tuhan. Ya, memang Tuhan bersuara kepada kita. Ya. Ada hamba Tuhan lagi, Om, saya dengar suara Tuhan, saya mesti ke sini. Kok Tuhan gak bicara sama saya ya? Kok sama Bro doang bicaranya? Ya, jadi hati-hati. Ya, ada Yesus yang lain, ada roh yang lain, apalagi ada Injil yang lain. Ya, ini berbahaya, saudara-saudara. Kalau sampai ada Injil, ya, Injil yang lain itu Injil plus. Ya. Yesus pernah bilang begini, siapa yang mau ikut aku harus apa saudara? Pikul salib dan menyangkal diri. Siapa yang mau ikut aku harus pikul salib dan menyangkal diri. Sekarang ada pengetahuan begini. Kalau kita ikut Yesus, kita nggak usah susah-susah pikul salib. Kan salib sudah dipikul sama Yesus. Ya. Ayo saudara, nggak usah susah-susah. Semuanya sudah digantikan oleh Yesus. Apakah kita mau cabut Injil itu yang bilang, mari yang mau ikut aku harus pikul salib dan menyangkal diri. Itu masih berlaku sampai hari ini saudara. Injil itu nggak dicabut buat kita. Ya, jangan sampai kita karena disenangkan daging kita,
lalu kita kehilangan keselamatan. Ya, karena itu saudara-saudara tadi di ayat mas kita, di ayat pokok kita 2 Korintus 4, ya coba dulu lihat 2 Korintus 4, enggak. 1 Korintus 15 ayat 2, 1 Korintus 15 ayat 2, itu ayat yang kita baca tadi ya, ayat pertama. 1 Korintus 15 ayat 2, nah perhatikan. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, ada kata asal saudara. Ya, ini penting, kata asal ini bisa menghilangkan keselamatan yang Tuhan janjikan buat kita. Ya. Oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya, pada Injil. Ya. Kamu bisa diselamatkan asal kamu berpegang teguh padanya. Artinya kalau kita berpegang teguh kepada Injil itu, kita diselamatkan. Ya. Saya pernah sampaikan tentang pengajaran 1 kali selamat tetap selamat. Itu nggak cocok dengan doktrin GBDI. Ya. Jadi jangan mau saudara. Kalau ada pendeta yang bilang, pokoknya kita ikut Tuhan, 1 kali selamat kita tetap selamat. Walaupun kita mau melakukan dosa, walaupun kita mau melakukan pelanggaran, kita tetap selamat. Itu namanya cuma mau terima selamatnya, mau terima berkatnya, salibnya nggak mau. Ya, hati-hati saudara-saudara. Karena itu ayat ini bilang, oleh Injil itu kamu diselamatkan. Asal, nah ini dia. Ya. Jadi tidak semudah itu kita, artinya kalau kita meninggalkan Injil, kalau kita tidak percaya lagi Injil, kita menolak Injil, masa kita mau tetap diselamatkan? Ya. Itu 1 kali selamat tetap selamat. Nah itu Injil yang lain saudara-saudara. Ya, enak buat kita. Boleh melakukan dosa apa saja, tetap selamat. Nah itu Injil yang lain. Ya, jadi hati-hati saudara-saudara. Saya mesti sampaikan hal ini karena Tuhan ingin supaya kita semua berpegang teguh kepada Injil. Ya, apalagi di suasana Paskah ini, karena semuanya terjadi sesuai dengan Injil Kristus. Ya. Baik kematian maupun kebangkitan. Ya. Nah, coba kita kembali ke 2 Korintus 11 ayat 4. 2 Korintus 11 ayat 4. Ya. Nah, ini yang tadi kita baca ya. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang yang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Ya, jadi kalau yang udah lain-lain, hati-hati saudara-saudara. Ya, jadi kalau kita ikut Tuhan, jangan yang macam-macam lah, jangan lain-lain. Ya, roh yang lain, Yesus yang lain. Oh ini pengajaran baru, ini baru pengajaran. Yang lain dianggap bukan pengajaran. Ya, hati-hati. Nah, coba kita naik sedikit di 2 Korintus 4 ayat 3. 2 Korintus 4 ayat 3. Lihat, perhatikan ya, 2 Korintus 4 ayat 3. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka itu tertutup untuk mereka yang akan binasa. Ya, jadi kalau orang yang tertutup dengan Injil, itu dia bakal binasa. Berikutnya, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya, lagi-lagi iblis suka bermain di pikiran. Hati-hati ya.
yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak lagi melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Ya, jadi saudara-saudara, di akhir zaman iblis punya kerja adalah membutakan pikiran kita sehingga kita tidak melihat cahaya Injil. Ya. Ada satu buku yang pernah saya baca begini. Iblis di akhir zaman itu dia nggak hanya bilang begini, biarkan orang Kristen jangan ke gereja. Oh, semakin dilarang nggak ke gereja, orang Kristen akan ke gereja. Ya. Ganti cara lain. Orang Kristen biar nggak usah ikut melayani. Ke gereja boleh tapi nggak usah ikut melayani. Oh, oleh gembalanya disuruh, ayo yang bisa melayani dengan talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Ya. Lalu cara yang berikut inilah yang harus hati-hati. Ya, jangan sampai kita dibutakan oleh pikiran kita dibutakan sehingga tidak bisa melihat cahaya Injil. Ya, cara iblis yang berikut ini, ya, dia suka pakai pada waktu kita ibadah. Ya. Yaitu dia pengaruhi pikiran kita, lalu dia bilang begini, kamu ibadah sih ibadah, tapi nggak usah sungguh-sungguh. Ya. Asal aja duduk, yang penting kan Om Markus lihat. Iblis bisa pakai cara begitu, saudara-saudara. Ya kamu bolehlah melayani, dukunglah Om Markus, tapi nggak usah kelewatan. Ya. Asal saja yang penting kita kelihatanlah sama jemaat yang lain. Nah ini hati-hati saudara. Kalau kita lakukan itu, pikiran kita akan dibutakan sehingga kita tidak bisa melihat cahaya Injil. Ya. Sebenarnya ini ada pelajaran khusus tentang ilah akhir zaman. Ya. Saya mesti khotbah khusus tentang ilah akhir zaman. Apa aja sih itu ilah akhir zaman? Ya, nanti saya pulang dari Israel, saya khotbah saudara tentang ilah akhir zaman. Ya, nanti kan kalau udah ke Israel kan tambah lagi ilmunya. Ya, karena lihat fakta saudara-saudara. Ya, sekarang ini saya baru baca, saya lihat, tapi firman Tuhan bilang berbahagialah orang yang tidak melihat tapi percaya. Ya. Jadi walaupun saya belum lihat ke sana tapi saya percaya Tuhan itu ada, ya. Berbahagialah. Jadi saudara nggak harus ke Israel, tapi kalau saudara bisa ke Israel, oh puji Tuhan, ya, berkat Tuhan yang luar biasa. Saya bilang sama anak-anak ini, ingat nggak tema Natal kita tahun ini apa? Apa? Tuhan akan mengaruniakan segala sesuatu. Dan itu saya imani saudara-saudara. Ya, Tuhan akan mengaruniakan segala sesuatu. Kemarin waktu saya ke Manado saudara-saudara. Istri saya bilang begini, Pak, khotbah tuh di gereja pusat di Manado. Orang-orang tuh pada bisa khotbah di sana. Ya. Dalam hati saya, Tuhan akan mengaruniakan segala sesuatu. Ya. Nah, saya sudah janji hari Jumat saya mau pulang. Ya. Dan puji Tuhan saya ketemu dengan Ibu Gembala GPDI Pusat di Manado di Jalan Samratulangi. Yang hari Minggu itu, saudara, ada 7 kali kebaktian.
Saudara bisa bayangkan 7 kali kebaktian. Kebaktian pertama jam 5, kebaktian kedua jam 7, kebaktian ketiga jam 9, kebaktian jam 4, jam 11, setelah itu istirahat. Kebaktian yang kelima itu jam 3 sore, kebaktian ke-6 jam 5 sore, kebaktian ke-7 jam 7 sore. Ya. Dan Ibu Gembala yang usianya sudah 76 tahun masih selalu ada di tiap ibadah. Ya. Saya saksikan ini supaya kita nggak jual mahal sama Tuhan. Ya. 76 tahun loh saudara-saudara. Kalau saya ibadahnya sampai 7 kali, saya harus banyak istirahat. Ya, harus simpen energi supaya kuat. Ya, walaupun dibilang iya sih memang Ibu Gembalanya udah nggak ngurusin macam-macam, karena udah ada tim musik, udah ada bagian audio, udah ada bagian shooting. Pokoknya dia nggak mikirin macam-macam, cuma mikirin ibadah aja. Ya. Dan dalam 1 hari Minggu, kalau tidak ada tamu, minimal 2 kali atau 3 kali Ibu Gembala yang khotbah. Waktu saya khotbah yang hadir hampir 2.000 orang. Ya. Jadi jemaatnya itu puluhan ribu saudara-saudara. Kalau pagi jam 5 yang hadir, opa-opa, oma-oma, cek-cek yang pada habis olahraga, dia ibadah seperti Biston. Ya. Ibadah jam 5 pagi. Ya. Dan akhirnya Tuhan kasih kesempatan. Ya. Berapa tahun yang lalu saya pernah masuk di gereja itu, saya cuma diajak teman masuk tapi nggak ketemu orang dalam. Jadi saya cuma ngebayangin, waduh, gereja begini mewah. Kalau saya berdiri khotbah di situ kayaknya mantep juga ya. Itu 11 tahun yang lalu saudara-saudara. Tapi semuanya diwujudkan oleh Tuhan. Ya, Tuhan wujudkan. Dan banyak teman mungkin tamu yang minggu lalu sudah cerita ya. Mereka sampai bilang begini, waduh Om Markus, waduh Om, orang-orang pada bertumpuk kepingin khotbah di situ. Ini Om Markus dicariin. Saya dicari saudara. Mana yang dari Jawa Barat yang namanya Pendeta Markus? Saya dicari sama Ibu Gembalanya. Diajak makan satu meja, diambilin babi panggang kulitnya. Aduh, memang sedap sekali saudara-saudara. Ya, saya merasa pada saat itu saya seperti anak raja saudara. Ya. Disambut, dilayani oleh orang tua, pimpinan gereja, dan dia punya anggota di Manado itu ada 1.700 gembala. Ya, itu yang dia harus pimpin saudara-saudara. Jadi menurut saya, wah luar biasa ya Tuhan pakai Ibu Gembala. Nah buat kita kembali ke firman Tuhan. Ya. Orang-orang yang tidak percaya yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus. Ya, jangan sampai kita kehilangan makna. Jangan sampai kita kehilangan terang daripada Injil Kristus itu. Sehingga kita melakukan segala sesuatu, ya yang penting sekedar saja. Jangan saudara-saudara. Kita sudah diselamatkan, ya saudara ingat saat teduh yang pertama tentang doa Yesus. Ya, saat teduh yang pertama saya sampaikan kemarin tentang doa Yesus. Seperti apa Yesus berdoa? Ya, sampai dia mengeluarkan keluhnya itu seperti titik-titik darah yang mengalir di tubuhnya pada waktu dia berdoa. Ya. Karena dia akan menanggung beban yang berat, yaitu dosa umat manusia. Dia berdoa sampai titik-titik darah. Ya. Keluhnya seperti titik-titik darah yang mengalir di tubuhnya. Artinya dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Ya. Dan saat teduh yang kedua saya ambil contoh tentang Elia. Ya, Alkitab bilang Elia itu manusia biasa sama seperti kita.
Tapi waktu dia berdoa dengan sungguh-sungguh, dia minta 3,5 tahun nggak turun hujan. Tuhan kasih 3,5 tahun nggak turun hujan. Ya. Setelah itu dia berdoa, dia minta supaya turun hujan, dikasih juga sama Tuhan. Dan firman Tuhan bilang dia sama seperti kita. Ya, Elia sama seperti kita. Hanya bedanya itu sungguh-sungguh atau main-main. Ya, atau sekedar saja, tidak sungguh-sungguh. Terutama buat anak-anak muda. Ya, anak-anak muda. Keterikatan kepada handphone. Ya, itu juga menjadi salah satu ilah di akhir zaman ini. Ya, keterikatan, handphonenya nggak salah. Ya, karena di dalam handphone itu ada informasi, ada berjendela. Informasi itu bisa kita lihat di YouTube, di internet dan segala macam. Tapi keterikatan kita kepada handphone itu yang menjadi masalah. Ya, itu bisa menjadi masalah. Jangan sampai saudara khotbah dengar firman tapi main game. Ya, itu yang menghilangkan, kita tidak bisa melihat cahaya Injil. Bagaimana kita bisa melihat cahaya Injil kalau yang kita lihat adalah cahaya handphone? Ya. Hati-hati. Ya, hati-hati. Nah, ini saya baru intro ini, belum khotbah saudara-saudara. Saya baru bilang masalah Injil aja ini, ya, belum kebangkitan. Ya. Jadi siap-siap kita pulang jam 12 ya. Karena memang kalau Paskah, ya, kalau kita bicara tentang ibadah Paskah, ya, itu adalah ibadah di mana Tuhan melewatkan kita dari hukuman. Ya, Paskah itu, Pesak itu artinya dilewati. Ya, ketika malaikat maut dia berjalan mengelilingi rumah-rumah orang Israel, dan di mana yang pintunya ada darah, ya, ada darah, ada tanda darah di situ, maka itu dilewati. Ya, maka artinya Pesak atau Paskah itu kita dilewati dari hukuman itu. Ya, karena ada darah. Nah, kita kan dibebaskan karena darah Yesus. Ya. Kita dibebaskan, kita tidak dihukum karena darah Yesus. Maka kepada siapa yang percaya kepada pengorbanan Yesus, dia dibebaskan dari hukuman. Ya. Nah, supaya saya tidak kepanjangan karena ada perjamuan suci, kenapa kita penting ibadah Paskah? Karena di dalamnya ada kematian dan kebangkitan. Itu penting, satu paket. Ya, satu paket. Lewat kematian, dia memberikan keselamatan kepada kita. Itu yang pertama. Jadi kenapa kita penting merayakan ibadah Paskah? Karena dalam ibadah Paskah itu satu paket. Kematian dan kebangkitan. Ya, jadi yang pertama, karena kematiannya itu memberi keselamatan kepada kita. Ya. Ingat, kematian Yesus, dia adalah sumber keselamatan buat saudara dan saya. Dengan kata lain, kita diselamatkan karena kita percaya ada pengorbanan Yesus di kayu salib. Kita akan buka dulu dalam Matius pasal 23 ayat yang ke-37. Ya. Jadi seperti yang saya ceritakan tadi tentang Paskah yang pertama itu adalah, saudara bisa baca di Keluaran 12. Itu umat Israel dia dibebaskan oleh anak darah domba yang tidak bercacat, dan itu adalah menggambarkan Yesus Kristus. Darahnya digosokkan di pintu, ya, di pintu, dulu di pintu rumah orang-orang Israel, digosokkan di pintu
maka malaikat maut yang lewat situ lewat, ada darah, lewat ada darah. Nah sekarang bukan di pintu rumah kita saudara, ya, bukan di pintu rumah kita, tapi di pintu hati. Ya. Tuhan ingin supaya darah Yesus itu dia tertanam di pintu hati kita. Artinya kita selalu ingat akan pengorbanan Yesus. Ya. Di pintu hati kita mesti ada tanda darah Yesus di sana supaya kita luput dari kebinasaan. Matius 23 ayat 37 bilang begini. Ya. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu, berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Saudara, saya ingin membacakan ayat ini supaya saudara tahu bagaimana hati Allah ya kepada umatnya. Hati Allah ingin menyelamatkan umatnya. Hati Allah ingin mengumpulkan seperti induk ayam yang akan mengumpulkan anak-anaknya. Ya. Nah, saudara dan saya kan kita suka nyanyi, dibawa ke bak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi. Ada waktu-waktu kita diangkat, dibawa terbang. Tapi ada waktu-waktu, ada saat-saat saudara membutuhkan perlindungan. Ya. Nah, Tuhan itu ingin sekali mengumpulkan setiap kita untuk melindungi kehidupan kita. Ya. Minimal hari Minggu ibadah. Ya, mari kita berkumpul saudara-saudara. Hari ini kita tahu bahwa Tuhan tuh ingin mengumpulkan kita. Ya. Ingin mengumpulkan kita, ingin melindungi kita. Dari apa? Dari ilah zaman ini. Yang bisa membutakan mata rohani kita sehingga kita tidak bisa melihat cahaya Injil. Ya. Jadi di Yesaya 31 ayat 5, Yesaya 31 ayat 5 di sana bilang, seperti burung yang berkepak-kepak melindungi sarangnya, demikianlah Tuhan semesta alam akan melindungi Yerusalem. Ya, melindungi dan menyelamatkan, memeliharanya, menjauhkan dari celaka. Ya, Tuhan ingin melindungi. Dia adalah pelindung kita, saudara-saudara. Jangan pernah kita buang Tuhan, jangan pernah kita gadaikan Tuhan, jangan pernah kita tinggalkan Tuhan. Ya. Karena Dia adalah pelindung kita. Kenapa kita ada hari ini? Itu karena perlindungan Tuhan. Dia bukan hanya menebus hidup kita, Dia bukan hanya menyelamatkan kita, tetapi Dia juga ingin tetap melindungi kita, ya, supaya kita tetap aman dari serangan ilah-ilah zaman ini. Karena itu Tuhan suka pakai gembala untuk mengingatkan. Ya. Paulus, aku hanya ingin mengingatkan tentang Injil yang aku beritakan. Ya. Karena kalau tidak, saudara-saudara, kalau sudah kebablasan, mau panggil lagi susah. Ya, jadi Tuhan bicara pagi hari ini mengingatkan kita, ayo kita kumpul, kita ibadah, ya. Kita ibadah karena Tuhan ingin melindungi kita, aman dalam perlindungan, dan bukan cuma melindungi, Dia memelihara. Ya, kalau kita berada dalam perlindungan Tuhan, kita nggak usah takut, Dia akan memelihara kita. Ya, Dia akan mencukupi kebutuhan kita. Dia akan mengadakan segala sesuatu. Dia akan karuniakan kepada kita. Ya. Puji Tuhan. Ya.
dan Dia akan menghindarkan kita dari celaka. Ya, karena itu jangan suka yang lain-lain. Ya, Yesus yang lain, roh yang lain, Injil yang lain. Kita hindari. Ya, soalnya nanti jadi seperti nyanyian. Ya, waktu gereja bangkit di akhir zaman, ku mau di sana. Ya, yang lain pada mau di sana. Ku mau di sana. Yang lain lagi nyanyi, ku ingin tetap di sini. Yang lain mau di sana, yang lain ingin tetap di sini. Ya, lebih baik ikut sama Pendeta Markus, belajar tentang Injil Kristus. Amin. Sebab Injil Kristus ini yang menjadi pegangan kita. Biarin yang ikut di sono ya biarin, ya. Tapi Injil Kristus, kita harus kembali kepada Injil. Ya, Yesus Kristus mati sesuai dengan firman Tuhan. Dia bangkit juga sesuai dengan firman Tuhan. Ya, jadi firman Tuhan ini yang tidak berubah. Ya. Jadi yang pertama, kematian Yesus itu memberikan keselamatan. Kita kasih 2 saja hari ini. Dan kebangkitan Yesus memberi pengharapan. Ya. Karena Yesus bangkit, maka kita ada harapan. Ya. Paulus bilang, kalau Kristus tidak bangkit, maka sia-sialah iman kita. Ya. Kalau sampai Kristus nggak bangkit, wah udah habis-habisan dah. Ya, nggak tahu Alkitab mau jadi apa, saudara-saudara. Kalau Kristus nggak bangkit, orang Kristen nggak ada harganya. Ya, percuma kita pergi ke gereja. Kalau Kristus nggak bangkit, tapi puji Tuhan dengan iman kita yakini Kristus kita bangkit. Ya, Dia bangkit pada hari yang ketiga sesuai dengan firman Tuhan. Karena kebangkitannya itu membuat kita ada pengharapan. Ya. Dan seperti yang kita nyanyikan, pengharapanku hanya Yesus saja. Ya, jadi karena Yesus bangkit kita punya pengharapan. Jadi nggak ada tuh istilah jalan buntu di hadapan Tuhan. Amin. Ya. Saya nggak mau paksa saudara, katakan amin, katakan amin. Sampai berapa kali suruh katakan amin, saudara dipaksa suruh bilang amin. Saya nggak mau paksa saudara. Kalau saudara saya ngomong firman Tuhan, saudara bilang amin ya amin saja. Ya. Jadi saudara-saudara kita lihat coba dalam Yohanes pasal 20 ayat 19. Yohanes 20 ayat yang ke-19. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Ketakutan diganti dengan damai sejahtera. Ya. Jadi kita nggak usah takut lagi menghadapi dunia ini, karena Tuhan mau gantikan dengan damai sejahtera. Dalam posisi pintu terkunci, bagi Tuhan tidak ada istilah jalan tertutup. Tuhan bisa bukakan. Dan kalau Tuhan sudah buka, nggak ada satu yang bisa tutup. Ya, makanya kalau saudara usaha, ya, kalau sampai Tuhan buka jalan, ya, lalu menjadi orang yang dipercaya oleh Tuhan, ya, itu ilmu baru dari Pak Sagala. Kalau kita ingin sukses, jadilah orang yang dipercaya sama Tuhan dan dipercaya sama semua orang. Ya. Jangan suka nipu, ya karena itu membuat kita tidak dipercaya orang. Ya, maka saya yakin saudara-saudara, pintu terkunci saja Tuhan bisa masuk.
Ya, artinya jalan yang sudah tertutup secara manusia. Karena ketakutan dia udah tertutup. Tuhan bisa tetap memberikan damai sejahtera buat kita. Tuhan ingin setiap murid-muridnya mengalami damai. Jangan dalam kecemasan, jangan dalam ketakutan, ya. Tapi Tuhan ingin kita mengalami damai sejahtera. Jadi jangan sampai karena ketakutan lalu kita mundur dari Tuhan. Ya. Ketika kita mundur, saudara-saudara, itu langkah yang paling buruk adalah kita mundur. Ya. Kita harusnya nyanyinya maju, maju saja, Tuhan selalu serta. Ya, jangan diganti mundur-mundur saja, maju, maju saja. Belajar mobil itu paling gampang kalau maju. Tapi paling susah kalau mundur, saudara. Tapi aneh, ada orang-orang Kristen gampang sekali mundur. Ya, padahal kalau belajar mobil, mundur itu paling susah. Mesti lihat kanan kiri, ya. Kita harus maju, jangan sampai mundur. Sebab kalau kita mundur, saudara, bukan semakin kita akan melihat cahaya Injil. Contoh, ada 2 murid Yesus yang dia pergi jalan ke Emmaus. Ya. Ini mundur, saudara-saudara. Begitu dia dengar bahwa Yesus mati, dia meninggalkan Yesus. Dia mundur. Ya, langkahnya dia mundur, meninggalkan Yesus, menjauh, bukan mendekat, menjauh dari Yesus. Saudara tahu dalam perjalanan, padahal Yesus dia berkata-kata sama dia nggak kenal. Ya, dia nggak kenal. Padahal dia berbicara dengan Yesus. Dengan oknum, dengan pribadi yang telah dia tinggalkan, yang pernah bilang, yang pernah janji, aku harus menderita dan mati tetapi akan bangkit pada hari yang ketiga. Yesus sudah sampaikan itu. Tapi kalau orang yang mundur imannya, rohaninya mundur, ya, Yesus berbicara lagi dia nggak kenal, dia nggak tahu. Ya, jadi jangan sampai kita mundur. Kita maju ke Roma 8 ayat yang ke-11. Roma 8 ayat yang ke-11. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, ya saya tulis huruf besar semua itu, diam di dalam kamu. Maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Ya. Roh yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Ya. Kalau Dia diam di dalam tubuh kita, kalau Dia tinggal di dalam tubuh kita, ya, maka Dia juga akan membangkitkan tubuh kita yang fana. Jadi kalaupun orang Kristen kita mati secara daging, ya, mati dikubur, ya, jika di dalam hidup kita ada roh Allah yang memimpin kita, Dia nanti akan membangkitkan kita. Ya, akan ada kebangkitan secara massal. Orang-orang percaya dibangkitkan. Roh yang membangkitkan Yesus, Dia akan membangkitkan kita juga dari tubuh yang fana. Yang penting roh itu tinggal di dalam kita. Ya, karena itu saudara-saudara, ketika Yesus dia sudah bangkit, Dia naik ke surga, pesannya kepada murid-muridnya adalah kamu tunggu di loteng Yerusalem, ya, sampai kamu dipenuhi dengan Roh Kudus. Ya, sampai kamu dipenuhi dengan Roh Kudus. Roh Kudus tinggal di dalam kita. Bukan cuma mampir, tapi Dia tinggal di dalam hidup kita. Dia memimpin kita, langkah kita, ya, perkataan kita dipimpin, dituntun oleh Tuhan.
Karena Tuhan begitu mengasihi saudara dan saya. Dia sangat-sangat mengasihi kita. Ya. Dan pada pagi hari ini saudara, dalam Paskah ini kita juga akan menerima perjamuan Tuhan. Ya. Kita akan ingat kasih Tuhan. Dia mati buat kita, dia mati dan bangkit buat kita. Ya. Mari sama-sama saya undang pemusik maju ke depan. Kita nyanyikan satu nyanyian, ingat kasihnya. Ingat kasihnya, ingat kebaikannya.